Bu Anggra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua yang saya hormati. Bu Anggra, izin share screen ya. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita pengarahan magang dan juga aku Zoom niki. kita pengarahan magang MBKM, magang reguler dan KKN. Oke, untuk pertama alur mata kuliah MBKM Prodi Administrasi Publik tahun 2022 dan 2023 untuk persyaratan magang dan KKN di semester 6 ini atau harus lulus 100 SKS. Ya, jadi teman-teman bisa menempuh mata kuliah magang dan juga atau KKN itu di semester 6 dengan syarat lulus 100 SKS. Itu untuk teman-teman yang kemarin semester 5 mau semester 6 besok. Jadi gitu ya. Jadi untuk semester-semester yang lama itu sama syaratnya harus lulus 100 SKS. Lebih bagus. Oke, jadi itu untuk yang pertama. Kemudian ini saya jelaskan tentang KKN reguler dulu ya dan non reguler. Nah, KKN reguler itu dan KKN non reguler itu bedanya apa? Bedanya yang KKN non reguler itu KKN untuk teman-teman yang kelas malam atau teman-teman yang ambil kelas pekerja. Jadi teman-teman bisa mengambil KKN yang non reguler. Nah, kemudian untuk teman-teman yang kelas pagi sebaiknya ambil KKN yang reguler. Lalu bedanya apa, Pak? Bedanya itu KKN yang non-reguler itu KKN yang dilakukan di hari Sabtu dan Minggu selama 12 hari. Jadi Sabtu Minggu selama jumlahnya 12 hari. Jadi enggak Sabtu Minggu selama 2 minggu gitu doang, enggak. Jadi Sabtu Minggu selama 12 hari. Jadi bisa sampai 1 bulan lebih ya. 2 bulan kalau nggak salah. Nah, itu untuk yang non-reguler. Terus kemudian untuk KKN yang reguler, itu KKN yang diselenggarakan secara untuk apa? Untuk mahasiswa yang kelas pagi, biasanya gitu. Jadi KKN nyantar itu langsung 12 hari berturut-turut. Jadi untuk waktu, jadwal, dan lain sebagainya itu ntar ditentukan oleh LPPM. Itu ya. Kemudian untuk KKN tematik dan programnya, nah ini ada yang membangun desa, mengajar di sekolah, proyek kemanusiaan dan kegiatan kewirausahaan. Ini topik-topik MBKM atau KKN tematik. Nah ini lebih lanjut, ntar akan dijelaskan di pengarahan KKN. Terus kemudian kita langsung aja ke magang reguler. Nah kemudian magang itu ada magang yang MBKM dan juga ada magang yang reguler. Oke, kita masuk ke magang reguler dulu. Nah, magang reguler ini merupakan suatu sarana bagi teman-teman mahasiswa untuk menambah pengetahuan, ya, khususnya dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di kelas, di perkuliahan. Nah, itu diterapkan di dunia kerja secara langsung. Jadi itu adalah tujuan daripada magang itu sendiri. Nah, kemudian untuk persyaratan akademik, tadi sudah saya singgung, yakni telah menempuh mata kuliah dengan bobot minimal 100 SKS sudah lulus. Jadi teman-teman baru bisa menempuh
mata kuliah magang manakala teman-teman sudah menempuh 100 SKS. Kalau KKN tadi kan syaratnya 90, jadi lebih rendah. Nah, jadi untuk magang berarti lebih tinggi, lebih besar syaratnya, harus lulus 100 SKS. Kemudian teman-teman harus memprogram mata kuliah magang pada semester yang bersangkutan. Jadi teman-teman harus memprogramnya di SKS saat KRS-an di semester depan, berarti semester genap. Nah, itu harus program mata kuliah magang kalau mau manggil memprogram atau mengambil magang di semester genap. Tapi syaratnya harus lulus 100 ya. Kalau belum 100 belum bisa. Untuk persyaratan administrasi yakni di mana pelaksanaan magang itu bisa berkelompok, juga bisa individu. Untuk kelompok itu maksimal 3 orang ya, jangan lebih. Jadi satu instansi itu maksimal bisa ditempati 3 orang saja untuk kelompok magang. Misalkan di Kelurahan Tenggilis gitu ya. Di Kelurahan Tenggilis, teman-teman mau program magang, sudah program magang di Siakat, di KRS-nya, kemudian teman-teman bisa magang ke Tenggilis dengan syarat maksimal 3 orang untuk mengajukan magang di Tenggilis. Jadi kalau lebih dari 3 orang itu tidak boleh. Jadi maksimalnya 3 orang saja. Yang kedua itu membayar biaya program magang yang telah ditetapkan fakultas. Nah, jadi untuk memprogram magang ini ada biayanya yang harus teman-teman bayar. Kalau tidak salah itu sekarang masih 200 ya. Nah, ntar ada di slide selanjutnya kelihatannya ada itu biaya program magang itu Rp200.000. Kemudian setelah itu mengisi formulir magang yang disiapkan TU dan disetujui oleh instansi magang dengan melampirkan transkrip nilai atau fotokopi KRS. Yang selanjutnya menunjukkan proposal magang. Nah, mengisi formulir ini itu untuk memperoleh surat pengantar dari TU untuk mengajukan ke tempat magang. Jadi teman-teman untuk mengajukan magang itu syaratnya salah satunya harus membawa surat pengantar dari kampus. Nah, untuk mendapatkan surat pengantar ini, teman-teman harus mengisi formulir. Nah, formulir itu dilampiri transkrip nilai yang membuktikan teman-teman sudah menempuh 100 SKS dan fotokopi KRS-nya. Nah, kalau belum program KRS gimana Pak? Kalau mau magangnya di liburan ini bisa. Bisa hanya melampirkan transkrip nilai saja. Jadi transkrip nilai yang sudah lulus 100 itu di screenshot, kemudian diisikan di formulirnya dan diajukan untuk mendapatkan surat pengantar. Dan yang terakhir syaratnya itu harus ada proposalnya, proposal pengajuan magang. Nah, ini termasuk syarat untuk mendapatkan surat pengantar dari kampus atau dari TU yang mengeluarkan TU. Jadi itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Atau lanjut dulu? Lanjut dulu saja, Pak. Lanjut dulu ya. Oke. Oke, untuk skema magang itu boleh instansi pemerintah, boleh pemerintah desa atau kelurahan ya. Kalau di Surabaya umumnya kelurahan, jadi tidak ada desa. Jadi jangan keliru ya. Jangan sampai mau mengajukan magang di desa di desa Semampir gitu, misalkan kantor desa Semampir itu salah. Jadi kalau di Surabaya itu rata-rata sudah kelurahan. Nah, jadi tidak desa. Jadi bisa desa, bisa kelurahan. Kalau desa itu biasanya di kabupaten-kabupaten. Contoh di Sidoarjo itu
masih banyak desa. Kelurahan itu biasanya identik dengan kota ya. Jadi itu atau ke instansi pemerintah itu baik pusat, provinsi, kabupaten atau kota. Misalkan apa Pak? Misalkan di kementerian. Misalkan di mana Pak? Di dinas provinsi, di dinas pendudukan dan catatan sipil bisa, atau di dinas penanaman modal bisa. Jadi, luas teman-teman untuk tempat magang. Jadi nggak terpaku di pemerintah desa saja, tapi bisa ke pusat, provinsi, pemerintah, kota, kabupaten, dan lain sebagainya. Untuk luarannya gimana Pak? Untuk luarannya sama. Luarannya itu yang pertama laporan magang. Nah, laporan magang itu berisi tentang seluruh kegiatan, mulai dari latar belakang sampai akhir. Tapi kemudian yang menjadi pembeda proposal dengan laporan magang itu biasanya di bab pembahasannya itu teman-teman membahas seluruh kegiatan yang sudah teman-teman lakukan di sana dan menganalisis seluruh kegiatan teman-teman di sana berdasarkan teori yang teman-teman kuasai. Jadi nggak cuma magang saja, hanya menampilkan kegiatan saya di sini hanya mengentri-entri saja, tapi tidak hanya seperti itu, tapi juga menganalisis seluruh pekerjaan teman-teman dihubungkan dengan teori-teori yang teman-teman pahami atau yang teman-teman kuasai di perkuliahan. Itu menjadi penting. Nah, itu ntar ada di subbab yang namanya analisis permasalahannya. Itu ntar di laporan magang seperti itu. Kemudian yang kedua, video. Video ini berdurasi sekitar 3,5 menit atau 3,5 menit sampai 5 menit maksimal. Nah, video itu menggambarkan seluruh aktivitas kegiatan teman-teman di tempat magang. Ya. Terus yang terakhir, publikasi artikel pengabdian. Nah, artikel pengabdian ini sebagai luaran teman-teman telah menjalankan kegiatan magang berupa artikel pengabdian. Nah, artikel pengabdian ini ntar isinya terkait dengan analisis dan kegiatan yang teman-teman lakukan. Itu juga dicantumkan di artikel pengabdian. Ntar ada template-nya tersendiri, ntar saya tampilkan juga template-nya. Itu untuk publikasi artikel pengabdian. Nah, untuk artikel pengabdian ini tidak sampai dipublikasi di posting atau di jurnal, tidak. Teman-teman hanya mengumpulkan saja, tapi teman-teman harus memenuhi kaidah-kaidah atau template yang sudah ditentukan. Jadi enggak asal nulis ya, tapi teman-teman harus menyesuaikan dengan template yang ada. Terus kemudian durasi pelaksanaan itu selama 50 hari kerja atau 2 bulan kurang lebih segitu ya teman-teman magangnya. Untuk keterangannya menyusun proposal magang, laporan magang bersifat individu ya. Jadi laporan magang ini enggak bersifat kelompok loh ya. Kalau proposal itu boleh kelompok satu saja yang membuat. Kalau misalkan 3 orang di satu tempat, misalkan atau di mana ya, contoh di dinas penanaman modal gitu ya, di Sidoarjo gitu misalkan. Nah itu satu aja cukup untuk proposalnya. Tapi untuk laporan itu sifatnya individu. Jadi kegiatan masing-masing anggota ini itu pasti berbeda. Meskipun sama, tapi kan analisis dan juga respon dan juga kegiatannya itu mungkin ada pembedanya, sehingga laporan itu bersifat individu dan juga dipertanggungjawabkan di ujian secara individu. Jadi itu ya, bisa juga di BUMDes atau BUMD daerah, perusahaan milik daerah. Itu contoh di perusahaan air gitu, PDHM Surabaya itu bisa. Terus di BUMN bisa. BUMN itu seperti Telkom, Bank BRI itu mungkin masih bisa ya.
Terus apalagi ya BUMN, PT KAI itu masih bisa ya teman-teman ya. Terus untuk kewirausahaan itu mungkin UMKM yang resmi terdaftar dan juga produknya jelas, yang sudah gede gitu, yang sudah memiliki IMB dan seterusnya, mungkin bisa ya untuk kewirausahaan. Untuk luaran sama seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi ini ruang lingkup tempat lokasi magang. Jadi bisa BUMD, BUMDes atau BUMN, kewirausahaan juga bisa. Terus tadi yang pertama pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah pusat, instansi-instansi daerah itu bisa. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk ruang lingkupnya. Jadi jangan berpikir, oh sempit banget ya ntar hanya di desa saja, enggak. Teman-teman bisa mengeksplor ke badan usaha milik negara, bisa mengeksplor lagi ke badan usaha milik daerah, bisa, atau mau magang ke sana bisa. Seperti itu ya. Untuk luaran sama, luaran laporan magang, video, publikasi artikel pengabdian, dan seterusnya itu ya. Ini untuk luaran magang diselesaikan pada waktu yang bersama dengan laporan magang. Artinya apa? Ntar ada timeline yang memang akan menyampaikan atau akan memberikan informasi ke teman-teman tentang kapan sih magang ini harus sudah selesai. Nah, ntar saya sampaikan juga. Jadi luaran itu harus selesai paling tidak maksimal itu bareng dengan laporan magang. Jadi jangan sampai laporan magang selesai tapi luaran lainnya nggak selesai. Jadi nggak boleh. Jadi kalau bisa luarannya sudah selesai sebelum laporan magang. Jadi sebelum dikumpulkan laporan magangnya, luarannya teman-teman sudah selesai. Jadi waktu bimbingan teman-teman akan lebih mudah. Ya karena kan pasti pembimbing itu akan tanya, luarannya apa ini? Luarannya ini Bu video dan artikel pengabdian. Ini Bu sudah selesai gitu. Jadi teman-teman enak ketika bimbingan, luarannya sudah selesai, tinggal laporan, nah itu lebih mudah. Nah, disarankan teman-teman juga aktif ya untuk bimbingan ke dosen pembimbing gitu. Jadi setiap kegiatan teman-teman paling tidak harus ada bimbingan lah untuk mulai pelaksanaan di sana, kemudian penyusunan luaran, kemudian laporan magang itu juga harus dikonsultasikan dengan pembimbing. Itu penting supaya apa? Supaya hasil dari laporan magangmu dan juga artikel luaranmu itu bagus. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya ketika teman-teman rajin konsultasi, ketika ntar diuji, teman-teman bisa menyampaikan sesuatu atau apa yang teman-teman kerjakan itu lebih mudah gitu. Jadi enggak apa artinya apa? Teman-teman bisa mempersiapkan itu lebih panjang gitu kalau ada konsultasinya gitu dan lebih matang gitu ya. Untuk dikumpulkan kepada dosen pembimbing magang dan si magang, ini untuk luaran magang teman-teman bisa mengumpulkan di Google Form ya sementara ini. Ntar akan diinformasikan lebih lanjut di grup gitu untuk masalah pengumpulan dan lain sebagainya. Nah, kalau memang si magangnya sudah bisa gitu untuk pengumpulan mungkin di si magang. Nah, kalau tidak bisa mungkin di Google Form yang ntar akan kita share sebelum 2 minggu sebelum batas akhir pengumpulan. Ya, ntar akan saya share dan akan saya informasikan di grup magang sebelum 2 minggu sebelum batas akhir pengumpulan laporan magang. Tuh. Nah, untuk lokasi magang ini bisa di daerah, bisa di domisili, bisa kalau mau magang di liburan ini, mungkin teman-teman bisa ke daerah domisili masing-masing. Misalkan yang dari Bojonegoro atau dari Lamongan mau magang di Lamongan bisa. Yang dari Gresik mau magang di Gresik bisa. Jadi bisa itu ya. Itu lebih lebih mudahkan teman-teman ya ketika magang di daerah, ketika liburan. Jadi teman-teman ketika sudah selesai sudah masuk kuliah di semester depan, teman-teman sudah selesai magangnya. Jadi tinggal
menyelesaikan luaran dan juga laporan akhir. Itu akan memudahkan teman-teman. Untuk perencanaan magang ini ada dua. Yang pertama sebelum KRS, yang kedua sudah KRS. Artinya apa? Artinya yang sebelum KRS-an ini teman-teman yang magang sebelum liburan atau saat liburannya sebelum KRS-an. Jadi teman-teman bisa memprogram magang itu sebelum KRS-an atau pas liburan ini. Jadi ntar teman-teman magangnya bisa di waktu libur kuliah. Itu ya. Yang pertama sebelum KRS itu pastikan sudah merencanakan lokasi dan instansi magang. Jadi teman-teman sudah mengobservasi dulu rencananya saya mau magang di kecamatan mungkin. Kenapa kok saya pengen magang kecamatan dan lain sebagainya. Itu harus menjadi dasar ya di dalam membuat proposal gitu. Yang kedua memilih dosen pembimbing. Ini teman-teman untuk dosen pembimbing ini sebelum KRS-an, jadi teman-teman tidak usah memilih dosen pembimbing. Jadi untuk tanda tangan lembar pengesahannya atau persetujuannya itu melalui Kapodi. Ya, jadi ntar untuk dosen pembimbing akan saya plotting sesuai dengan proporsi dosen dan juga proporsi dari kapasitas dan juga kesesuaian dosen itu sendiri. Oke, yang ketiga menyusun proposal magang. Nah, ini teman-teman yang harus mulai mempersiapkan kalau ada yang mau menempuh magang di semester ini. Yang keempat menyampaikan berkas administrasi di fakultas atau fakultas pol. Jadi untuk Bagas Bampol ini tentatif ya. Tentatif itu artinya enggak semua instansi itu melalui Bagas Bampol, tapi ada juga instansi itu yang harus melalui Bagas Bampol. Bagas Bampol itu biasanya tergantung, misalkan instansinya di kabupaten. Nah, setiap kabupaten itu punya Bagas Bampol. Nah, jadi rutenya atau alurnya itu biasanya teman-teman membuat proposal sudah ditandatangani oleh Bu Kaprodi dan juga sudah saya cek pastinya ya. Sudah konsultasi ke saya cek kalau sudah sesuai, ntar tinggal minta tangan ke Bu Kaprodi. Nah, setelah minta tangan ke Bu Kaprodi, kemudian teman-teman mengisi formulir. Nah, formulir yang tadi sudah saya sampaikan melalui link integritas SAPTA yang ada di TU, yang biasanya teman-teman mengurus tanda tangan online dan lain sebagainya itu. Nah, teman-teman ngisi di formulir itu, kemudian minta atau mengajukan permohonan surat pengantar. Nah, surat pengantar ini tergantung instansinya. Jadi teman-teman harus observasi dulu ke instansinya. Apakah instansinya perlu surat pengantar dari Bagas Bampol atau hanya pengantar dari universitas saja? Kalau perlu pengantar dari Bagas Bampol, maka teman-teman mengajukannya harus mengajukan ke Bagas Bampol dulu. Dari pengantar plus proposal teman-teman yang sudah ditandatangani itu dikirim ke Bagas Bampol, kemudian dari Bagas Bampol itu kemudian akan menerbitkan surat. Nah, surat itu akan ditujukan kepada instansi yang teman-teman tuju. Nah, itu alur untuk proses magang biasanya di instansi pemerintah daerah atau kabupaten. Ada juga yang tidak ada. Kalau yang tidak, biasanya teman-teman setelah mendapatkan surat pengantar dari universitas melalui fakultas, itu kemudian langsung ke instansinya. Misalkan di dinas sosial misalkan. Jadi teman-teman langsung membawa berkas proposal dan juga surat pengantar itu ke dinas sosial. Jadi itu ya. Kemudian untuk sesudah KRS, proses administrasi magang selesai, bimbingan rencana dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman kalau yang sudah memulai magangnya setelah KRS, itu lampirannya, bedanya lampirannya
itu harus ada lampiran untuk mengajukan surat permohonannya. Permohonan atau pengantarnya itu harus melampirkan screenshot KRS-nya. Dikirim di link itu, di formulir itu ya. Tuh. Nah, kemudian untuk prosesnya itu administrasi magang selesai, pembimbingan rencana magang, ke dosen pembimbing dan menyelesaikan proposal pelaksanaan magang dan seterusnya. Nah, sampai ke laporan akhir. Jadi itu untuk rancangannya. Kemudian untuk alur ini alur magang tadi sudah saya singgung, memprogram magang di Siakat ini yang yang teman-teman memprogram magang atau mau magang setelah memprogram di KRS, setelah melakukan KRS. Jadi teman-teman memprogram dulu KRS, kemudian ada pembekalannya yang dimajukan karena juga mengingat teman-teman bisa efektif ketika magang setelah waktu liburan supaya ketika perkuliahan dimulai teman-teman bisa fokus ke kuliah lagi, tidak terbagi menjadi dua antara magang dan kuliah karena teman-teman magangnya adalah magang reguler. Beda lagi dengan magang MBKM. Kalau magang MBKM itu kan teman-teman tidak perlu memenuhi kewajiban kuliah di kelas karena teman-teman dikonversi mata kuliah dan itu akan lebih jelasnya di pembekalan MBKM terkait magang MBKM. Nah, kemudian teman-teman bisa login ke SIM magang, ini alamatnya http://magang.publik.untaksurabaya.ac.id. Nah, teman-teman ngisi di sini. Nah, ini. Nah, kemudian upload bukti pembayaran dan lain sebagainya, input judul, upload proposal, kemudian review dari proposal tersebut, kemudian setelah itu diterbitkan surat pengantar dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman kalau sebelum memprogram magang di KRS itu biasanya langsung isi formulir saja, tidak melalui SIM magang ini, tapi langsung isi formulir, kemudian mendapatkan surat pengantar langsung ke instansi yang dituju itu. Nah, kemudian ada pelaksanaan magang, setelah itu penyusunan dan upload laporan magang. Setelah selesai, kemudian ada ujian magang. Setelah itu revisi. Setelah revisi, maka teman-teman dinyatakan selesai magangnya. Nah, untuk hasilnya lulus atau tidak itu tergantung hasil daripada nilai dari instansi dan juga nilai dari penguji. Nah, ini akan di rata-rata ya dari penguji dan juga dari instansi ini untuk menentukan kelulusannya. Tapi teman-teman bisa dikatakan lulus manakala laporan teman-teman ini bagus. Teman-teman bisa mempertahankan di ujian magang. Nah, ini teman-teman insya Allah sudah dipastikan 100% lulus lah kalau laporannya bagus, terus luarannya terselesaikan dengan baik, gitu. Insya Allah bisa dikatakan 100% lulus. Nah, untuk biaya ini, untuk biaya itu sebesar 200.000 ke nomor rekeningnya Visip ini 0017 Bank Jatim ya, 0017 913 131. Ini untuk alur magang. Nah, ini untuk format magang ya, format apa? Format proposal magang. Jadi format dari proposal magang itu yang pertama ada halaman judul, lembar persetujuan pengajuan magang yang ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini untuk sebelum KRS-an, teman-teman itu tanda tangannya langsung ke Bukaprodi ya, yang ini. Nah, ini bisa ke Bukaprodi tanda tangannya. Dosen pembimbing ini tanda tangannya jadi Kaprodi ya, untuk
persetujuan magangnya atau pengajuan magangnya. Kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar seperti biasa teman-teman sudah terbiasa menulis makalah. Nah, saya rasa ini teman-teman sudah tahu. Kemudian latar belakang pendahuluan ini penting ya. Di latar belakang ini nggak cuma berisi tentang magang adalah, tapi urgensi kenapa kok teman-teman memilih instansi tersebut gitu loh. Nah, apa sih yang menarik di instansi tersebut sehingga teman-teman tertarik dan ingin magang di situ gitu. Jadi enggak magang adalah untuk memenuhi syarat bla bla bla, enggak, jangan gitu ya, tapi teman-teman lebih langsung ke kenapa kok teman-teman harus dan ingin magang di tempat tersebut gitu. Urgensinya apa gitu. Jadi enggak menceritakan magang adalah lagi, tapi langsung bercerita tentang kenapa sih teman-teman ingin magang di instansi tersebut. Menariknya apa sih di instansi tersebut itu sehingga teman-teman kok tertarik ingin magang di instansi tersebut. Jadi seperti teman-teman melamar seorang cewek gitu. Artinya apa menggambarkan kenapa sih teman-teman kok kepingin mendapatkan si cewek tersebut gitu. Nah, ini bagi yang cowok. Bagi yang cewek berarti ingin mendapatkan si cowok kan gitu. Tapi ini dalam konteks teman-teman melakukan kegiatan magang. Jadi gitu ya. Jadi jangan magang adalah, nah, itu sama dengan teman-teman melamar cewek tapi cewek adalah bla 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 gitu kan, nggak masuk akal ya. Jadi sulit untuk diterima oleh instansi. Dan kemudian di sini teman-teman juga harus menunjukkan kenapa sih supaya instansi tersebut itu menerima kalian. Apa kelebihan kalian itu sehingga tempat magang itu kok harus menerima kalian itu gitu. Jadi ini harus diceritakan di sini ya. Apa sih kelebihan teman-teman, apa sih kemampuan teman-teman gitu, sehingga teman-teman layak untuk magang di tempat tersebut gitu. Nah itu di sini harus diceritakan gitu di pendahuluan ini. Kemudian rencana kegiatan, nah ini masuk ke rencana apa sih ketika teman-teman magang di sana gitu, apa sih yang ingin teman-teman lakukan gitu, kegiatan apa saja sih yang itu pas dengan teman-teman supaya apa, supaya si instansi tersebut itu tidak salah gitu menempatkan teman-teman gitu. Nah, kalau teman-teman tidak memberikan rencananya, rencana apa yang ingin teman-teman lakukan di tempat tersebut, teman-teman bisa-bisa hanya dikasih kerjaan fotokopi saja. Ya, nggak dikasih pekerjaan yang sangat esensial gitu. Nah, itu yang kemudian bab 3, simpulan rencana aktivitas ini hanya menyimpulkan saja dari bab 2 itu, dan kemudian daftar pustaka, lampiran surat pengantar. Nah, lampiran ini ntar di akhir saja setelah ditandatangani. Jadi setelah tanda tangan ini, kemudian teman-teman mengajukan di link pengajuan surat pengantar atau permohonan surat pengantar dari kampus. Nah, setelah mendapatkan itu, teman-teman sebelum mengirim ke instansi, surat pengantar tersebut dilampirkan di proposalnya teman-teman, atau dilampirkan di satu paket itu di apa file dokumen yang teman-teman serahkan ke instansi tersebut gitu. Itu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan atau lanjut dulu? Pak, saya mau tanya. Gimana? Tadi itu Bapaknya bilang kalau mengenai surat pengantar ke Bakes Bangpol ya, Pak. Nah, itu kita taunya harus pakai surat pengantar ke Bakes Bangpol atau tidaknya itu dari mana? Oke, pertanyaan ini cukup bagus gitu, sangat menarik gitu. Jadi gini, untuk pertama-tama teman-teman sebelum magang, teman-teman harus punya gambaran dulu. Teman-teman mau magang kemana? Nah, setelah itu teman-teman survei dan observasi ke tempat magang yang teman-teman pengini. Misalkan teman-teman pengen magang di kantor Provinsi Jawa Timur gitu. Nah, kemudian teman-teman datang ke sana, cari informasi, survei ke lokasinya, cari informasi syarat untuk magang di sini, atau tanya dulu,
Bapak, Ibu, mohon izin tanya, apakah di sini menerima magang atau di instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sekretariat Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menerima magang gitu. Misalkan, ya Mbak menerima gitu. Kemudian teman-teman tanya ke resepsionisnya atau ke bagian informasinya, oh ya Bapak untuk persyaratannya apa saja yang harus dipenuhi gitu. Oh syaratnya harus ada proposal pengantar dari kampus, kemudian harus ada pengantar dari Bagas Bampol. Berarti ada syarat untuk pengantar ke Bagas Bampol. Jadi kalau ada syarat pengantar dari Bagas Bampol, alurnya seperti itu tadi. Dari proposal teman-teman, kemudian teman-teman minta pengantar dari kampus, dari fakultas, yang mengisi link tersebut, kemudian dikirim ke Bagas Bampol kemudian memproses, kemudian Bagas Bampol menerbitkan surat pengantar. Nah, surat pengantar itu kemudian itu dibawa oleh teman-teman, dilampirkan menjadi satu paket, satu bundle, proposal, surat pengantar dari kampus, kopiannya, sama surat pengantar dari Bagas Bampol, kemudian diserahkan ke instansi tersebut. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman harus melakukan observasi dulu atau survei dulu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Oke, sip. Oke, lanjut ya. Oke, ini format laporan magang. Jadi teman-teman tadi setelah membuat proposal dan diterima magang, teman-teman kan punya kewajiban luaran untuk membuat laporan magang. Nah, formatnya ini. Nah, untuk format magang, yang pertama tetap halaman judul yang berisi cover dan lain sebagainya itu ya. Cover, nama, judul, kemudian nama teman-teman, kemudian nama jurusan, prodi, kemudian nama fakultas dan nama universitas seperti umumnya itu. Kemudian di halaman kedua berisi lembar persetujuan laporan magang. Nah, lembar persetujuan laporan magang ini ditandatangani oleh mahasiswa dan juga ditandatangani oleh dosen pembimbing. Jadi namanya laporan persetujuan magang. Persetujuan laporan magang. Nah, ini persetujuan ini dimaksud persetujuan untuk lanjut melakukan ujian magang. Ya, itu perlu dicatat teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada kata pengantar, daftar isi dan seterusnya. Ini bersama dengan yang tadi. Kemudian pendahuluan, ini bisa mulai dari instansinya, sejarahnya, lokasinya, unit dan lain sebagainya. Pembedanya itu di bab 2 ini kegiatan magang. Nah, ini pembedanya di proposal dan di laporan di sini. Ini tentang kegiatan magang, jadwal, dan uraian kegiatannya apa saja yang teman-teman lakukan. Kemudian analisis pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini teman-teman bisa menganalisis sesuai dengan keilmuan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ditempatkan di pelayanan publik, berarti analisisnya harus pakai teori-teori pelayanan publik. Jangan sampai analisisnya pakai teori kebijakan publik. Itu ya. Misalkan kalau teman-teman ditaruh di posisi analis kebijakan publik, berarti teman-teman menganalis pelaksanaan pekerjaan magangnya itu berdasarkan analisis kebijakan publik dan seterusnya. Nah itu ya untuk analisis ini. Jadi analisis ini nggak cuma berisi analisis adalah bla bla bla, pekerjaan pelaksanaannya di sini begini langsung faktor pendukung, faktor penghambat. Nggak seperti itu, tapi harus didialogkan dengan teori atau teori berdasarkan basis kegiatan teman-teman. Kalau pelayanan berarti basisnya pelayanan. Kalau memang kegiatan teman-teman berputar di
pelayanan elektronik berarti pakai analisis e-gov gitu misalkan. Atau teman-teman basisnya di keorganisasian misalkan, magangnya berarti pakai teori-teori organisasi, kelembagaan, pengembangan organisasi dan seterusnya itu ya. Jadi ini penting ya, soalnya ini yang menentukan teman-teman ketika diuji. Teman-teman ketika bisa menjawab ini, ketika teman-teman sudah menulis ini dengan jelas, otomatis teman-teman ketika ditanya oleh penguji, teman-teman bisa menjawab dengan jelas. Tuh kemungkinan besar nilai teman-teman akan sangat bagus dan kemungkinan lulusnya besar. Kalau analisis pelaksanaan pekerjaannya ini dikerjakan dengan benar. Nah, kemudian kesimpulan, nah ini seperti umumnya kesimpulan, kemudian ada saran yang teman-teman sarankan selama aktivitas teman-teman magang. Nah, kemudian lampiran ini harus ada lampiran daftar hadir, laporan harian magang atau disebut logbook, karya magang. Karya magang ini bisa berupa ketika teman-teman inovasi gitu, inovasi pelayanan berbasis digital gitu, teman-teman membuat program gitu, misalkan e-arsip gitu, teman-teman berarti bisa mencantumkan laporan luaran e-arsipnya di sini, karya teman-teman e-arsip di sini. Ini ya, atau bisa juga melampirkan luaran teman-teman, link video teman-teman dilampirkan, kemudian artikel pengabdian teman-teman juga dilampirkan di sini. Surat izin magang ini umum, kemudian nilai magang ini nilai dari instansi ya. Jadi di laporan akhir ini teman-teman diharapkan sudah selesai magangnya dan instansi sudah memberikan nilai. Nah, nilai ini gunanya apa, Pak? Nilai ini ntar akan dirata-rata dengan nilai ujian. Nilai ujian ketika ujian magang itu dilaksanakan. Yang dialami teman-teman diuji oleh penguji, itu akan dinilai. Nilai itu kemudian akan di-compare atau di rata-rata dengan nilai yang diberikan oleh instansi. Jadi kalau nilai instansinya gede, nilai ujiannya kecil, itu bisa mempengaruhi turunnya nilai teman-teman. Nah, kalau nilai dari instansinya kecil, nilai dari ujiannya kecil juga ya otomatis teman-teman kemungkinan tidak akan lulus gitu ya. Nah, diharap nilai ini gede, nilai ujiannya juga gede, teman-teman bisa lulus 100% dan mendapatkan paling tidak kan gitu ya. Itu harapan kita semua. Dan pastinya juga harapan teman-teman. Nah, ini untuk laporan magang. Nah, ini formatnya, cover dan lain sebagainya yang tadi saya sampaikan, kurang lebih kayak gini ya bentuk laporannya ya. Nah, ini lembar persetujuan yang tadi sebelum maju sidang ya, sebelum maju ujian magang. Nah, ini ada lembar persetujuan yang formatnya seperti ini. Nah, ini tapi ini ada perubahan ya, ada perubahan untuk ujian magang ini. Untuk kaprodi ini tidak perlu dicantumkan, langsung saja dosen pembimbing. Di yang kaprodi ini tidak usah dicantumkan, akan diperbaiki di supaya teman-teman tidak bolak-balik minta tanda tangan. Jadi ntar kaprodi ini akan menyetujuinya setelah selesai magang. Nah, ini nggak pakai ini. Nah, ini nggak pakai. Jadi ntar hanya pakai dua ini. Jadi dari institusi dan juga dari dosen pembimbing aja. Ya, jadi itu akan lebih memudahkan teman-teman untuk bimbingan intens. Selama teman-teman intens bimbingan, otomatis teman-teman akan mendapatkan persetujuan lebih mudah. Kalau teman-teman nggak pernah bimbingan, jangan berharap ini mudah gitu. Jadi kuncinya itu di teman-teman sering-sering untuk bimbingan, paling tidak konsultasi ke dosen pembimbing, ngubungi, ngabari gitu ya. Pak, magang saya sudah 20 hari. Selama magang, ini saya gini, ceritakan aja ke dosen pembimbing. Kira-kira apa ya Pak yang bisa saya kembangkan untuk laporan gitu.
atau untuk luaran gitu ya. Jadi itu penting untuk teman-teman ya. Ketika bimbingan rutin itu mungkin teman-teman akan mudah gitu mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing untuk maju ujian magang. Oke, selanjutnya sebentar. Nah, ini untuk luaran video magang. Tadi sudah saya singgung. Untuk syarat dan ketentuannya, durasi maksimalnya 5 menit, minimalnya 3,5 menit. Kemudian memakai alma mater atau atribut Untak Surabaya, tidak sedang merokok, jadi jangan sampai membuat video sambil rokokan gitu kan nggak mungkin, kan kesannya jelek. Jadi video itu berisi tentang aktivitas teman-teman saat bekerja atau saat menjalankan tugas di tempat magang. Nah, kemudian tidak mengandung porno aksi dan pornografi, ini penting. Kemudian tidak bertentangan dengan SARA, jadi tidak untuk menjelekkan unsur SARA ya, suku, ras, agama itu nggak boleh. Kemudian tidak menggunakan latar musik. Nah ini jangan ya, yang melanggar haki apalagi kalau menggunakan musik-musik nasional yang itu sudah dihaki, kemudian teman-teman masukkan di background gitu, mungkin bagus, tapi kemudian itu melanggar hak cipta. Jadi sebagai kaum akademis, teman-teman tentu tahu tentang hak-hak karya cipta itu harus dijunjung tinggi gitu. Jadi jangan dimasukkan di video teman-teman. Jadi full video itu berisi narasi dari seluruh kegiatan teman-teman yang teman-teman lakukan sendiri. Terus kemudian mengandung alur cerita. Nah ini alur cerita dari mulai awal teman-teman berkegiatan di tempat magang sampai akhir, kemudian ada testimoni dari mitra magang. Nah ini bisa diwakili dari pendamping atau pembimbing mentor gitu, mentor di tempat magang biasanya ada. Itu biasanya ada di tempat magang yang kemudian dikasih mentor gitu. Antar itu dimintai testimoni ya. Itu penting. Oke, selanjutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, ini untuk luaran artikel ya. Artikel pengabdian, sorry. Kebebasan. Nah, ini. Yang pertama judul. Ini penting. Tentang judul. Jadi judul artikel maksimal 15 huruf. Bisa Arial 12. Ini untuk tipe tulisan rata tengah ya, besar. Kemudian ada nama penulis, sorry ini penulis ya, penulis ini maksudnya. Ada nama penulis dan juga email nama penulis. Jadi tanpa gelar ya, nama penulis itu berarti nama teman-teman. Kemudian nama penulis dua. Penulis dua ini dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing itu dimasukkan juga sebagai penulis kedua. Itu nggak usah dikasih gelar, namanya saja. Misalkan penulis pertama Mbak Rani misalkan ya, berarti Rani Dwi Utari, koma dalam tanda petik itu satu gitu, itu menerangkan penulis satu. Kemudian koma kan, kemudian nama pembimbing, misalkan pembimbingnya Pak Yusuf misalkan, berarti Yusuf Haryoko dalam tanda kutip ada tanda petik dua. Nah, itu berarti menjelaskan tentang penulis kedua sebagai pembimbing. Nah, setelah itu kemudian ada abstrak. Nah, abstrak ini berisi singkatan atau ringkasan ya, ringkasan dari latar belakang pembahasan, metode pembahasan, dan juga hasil dari seluruh tulisan ini atau kesimpulan dari tulisan ini biasanya itu. Kemudian itu
maksimal 10 kata, diketik dengan font Arial, tapi ini hurufnya lebih kecil, spasinya juga 1. Ya, kalau yang pendahuluan ini spasinya 1,15. Ya, kalau yang abstrak itu 1,0 ya untuk spasinya. Nah, pendahuluan ini diketik dengan huruf besar, kalimat pendahuluannya, kemudian isinya berupa latar belakang. Latar belakang tentang masalah, kemudian permasalahan urgensi, rasionalitas kegiatan, rencana pemecahan masalahnya teman-teman, tujuan kegiatan dari pelaksanaan kegiatan teman-teman. Nah, panjangnya itu kira-kira kurang lebih 200 sampai 2000 sampai 4000 kata. Termasuk daftar pustaka loh ya. Itu 4000 kata, jangan lebih dari 4000 kata. Karena kalau terlalu panjang itu juga kurang bagus kalau artikel pengabdian. Kemudian selanjutnya di metode pelaksanaan. Jadi penulisannya ini tidak bab-bab loh ya, tapi langsung aja. Cuman ntar dipisahkannya penulisannya kalau pendahuluan berarti besar, kemudian di enter, kemudian baru latar belakang, bla bla bla. Langsung ditulis latar belakangnya, nggak usah latar belakang lagi, tapi langsung latar belakang permasalahan dan urgensi dari artikel pengabdian teman-teman. Kemudian metode pelaksanaan juga sama, metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan ini menjelaskan tentang metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian. Jadi dalam kegiatan teman-teman metode pelaksanaannya apa aja sih? Mulai persiapan sampai ke pelaksanaannya. Kemudian hasil dan pembahasan ini menjelaskan tentang hasil dan luaran pengabdian bisa berupa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, berupa produk bisa juga atau berupa layanan. Itu bisa juga. Untuk hasil dan pembahasan itu dibahas di hasil dan pembahasan. Kemudian kesimpulan itu menyimpulkan secara ringkas dari seluruh pembahasan dari teman-teman. Kemudian daftar pustaka seperti umumnya harus menggunakan style apa, asosiasi American Psychology Association. Nah, ini wajib menggunakan Mendeley ya untuk membuat daftar pustaka. Jadi setiap kutipan teman-teman harus dikutip menggunakan Mendeley. Atau bisa pakai Zotero, tapi umumnya itu lebih mudah pakai Mendeley. Tapi kalau teman-teman ada yang bisa pakai Zotero dan sebagainya, teman-teman bisa memakai itu. Nah, ini untuk pedoman format artikel pengabdian. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai luaran artikel pengabdian. Nah, ini lebih lanjut, ntar teman-teman juga bisa bimbingan ke dosen pembimbing ya untuk artikel pengabdian. Nah, ini untuk laporan harian atau logbook. Nah, laporan harian ini berisi hari, misalkan pertama, nama kegiatan teman-teman apa. Kegiatannya misalkan pengenalan gitu atau apa, pengenalan kepada staf atau pengenalan kepada seluruh unit kerja di tempat teman-teman magang. Bentuk kegiatannya apa? Itu dideskripsikan, ditulis, kemudian sasarannya ke siapa, tujuannya apa, kemudian dilampirkan fotonya 1. Nah, ini ntar ini berfungsi untuk dijadikan bahan untuk bimbingan ke dosen pembimbing. Kalau teman-teman memang melakukan kegiatan magang. Nah, kalau izin berarti harus ditulis izin. Ini izin, fotonya berarti kan tidak ada. Atau dilampirkan surat izinnya di foto ini. Ya, jadi di foto ini ntar dilampirkan surat izinnya. Kalau memang teman-teman izin dan diberikan izin oleh instansi yang teman-teman tempati untuk magang. Nah, ini untuk timeline pelaksanaan magang yang tadi sudah saya sampaikan tentang timelinenya. Jadi untuk sosialisasi magang itu sudah kita lakukan hari ini tanggal 22 Desember. Kemudian teman-teman
pada 1 sampai 31 Maret 2023 itu melakukan pendaftaran melalui SIM magang ya. Dengan loginnya SIM magang itu teman-teman bisa menggunakan akun Siakatnya. Jadi sama, pakai NBI-nya teman-teman, kemudian passwordnya itu sama dengan passwordnya Siakatnya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bingung, Pak password saya apa gitu, nggak perlu bingung. Jadi teman-teman bisa login di http://magang.publik.untak/surabaya.ac.id ya. Nah, ini teman-teman tinggal login menggunakan NIM teman-teman dan juga password teman-teman di Siakat sama. Tapi alamatnya yang berbeda. Kalau yang Siakat kan SIM Siakat Untak. Nah, kalau ini magang.publik itu. Tapi jangan sampai keliru ya alamatnya. Ada juga kemarin di semester yang lalu itu dia mau login kok nggak bisa-bisa gitu. Tanya ke saya gitu. Terus saya tanya gini, kan dia tanya, Pak saya nggak bisa login. Saya sudah coba sampai 7 kali nggak bisa. No. Oh iya masa ya nggak bisa, saya bilang gitu. Ya no. Terus kamu login di mana no? Di link SIM magang Pak. Ya SIM magang yang mana no? Kirim ke saya gitu. Dikirim ke saya ternyata salah. Ternyata SIM magangnya komunikasi, magang.komunikasi.untak Surabaya ya kan nggak bisa. Karena database-nya ini hanya membaca database dari jurusan administrasi publik saja. Jadi kalau yang komunikasi berarti ya jurusan komunikasi saja. Gitu. Nah itu untuk pendaftaran magang bisa dimulai pada 1 Maret, 1 Januari, sorry ini 1 Januari ya. 1 Maret. Ke 1 Maret sampai 31 Maret. Ini untuk pendaftaran di SIM magang untuk diploting mendapatkan dosen pembimbing. Terus kemudian ada yang tanya, Pak, kalau saya magangnya di Desember akhir sampai Februari ini kan sudah selesai, sudah 2 bulan, nggak apa-apa, tetap aja upload di SIM magang, kemudian bimbingannya itu intens setelah mendapatkan dosen pembimbing, teman-teman intens untuk bimbingan atau konsultasi di laporan magang dan juga luaran magang saja. Ya. Kemudian untuk pengumpulan berkas ujian magang itu maksimal 2 Juni 2023. Jadi maksimal tanggal 2 Juni teman-teman sudah mengumpulkan berkas ujian magang. Nah, berkas itu apa saja, Pak? Berkas itu yang pertama laporan magang, yang kedua itu video profil, itu linknya saja. Jadi ntar teman-teman dikasih link Google Drive untuk mengumpulkan video magang. Nah, setelah teman-teman mengumpulkan itu kan ntar ada link baru tuh. Nah, link Google Drive itu kemudian dilampirkan di formulir pendaftaran magang ini. Nah, ini mengisi formulir berkas-berkas itu, termasuk bukti pembayaran juga iya. Kemudian artikel pengabdian itu juga dikumpulkan di tanggal 2 Juni ini. Nah, kemudian tanggal 12 sampai 14 Juni 2023 ini ujian dilaksanakan. Nah, setelah ujian dilaksanakan, teman-teman dikasih waktu selama kurang lebih 1 minggu itu untuk revisi dari hasil ujian magang. Kalau ada revisi, kalau tidak ada revisi, berarti alhamdulillah teman-teman bisa menyelesaikan magang dengan baik. Ya. Nah, ini untuk link buku pedoman magang. Ini di websitenya administrasi publik Untak Surabaya. Nah, ini bisa masuk di website, ntar ada klik di link informasi, kemudian klik buku pedoman magang. Nah, di situ teman-teman bisa mendownload. Kemudian link WA group, ini ntar akan di-share di pesan ini ya, di pesan ini untuk link WA grupnya, teman-teman bisa masuk di grup, kemudian untuk berdiskusi atau
mendapatkan informasi mengenai magang pada semester genap tahun 2023. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin kalau ada yang tanya silakan monggo. Kalau kurang jelas bisa bertanya. Jangan sampai teman-teman bilang sudah Pak, saya sudah paham, tapi ntar masih tanya-tanya Pak, ini gimana kan ya. Teman-teman berarti tidak memperhatikan selama pengarahan ini. Oke, silakan monggo bertanya. Saya izin bertanya, Pak, berkaitan dengan bayaran yang 200.000 itu. Kan anggota 3 orang. Apakah 3 orang itu masing-masing membayar 200.000 atau 3 orang itu 200.000? Untuk pembayaran itu per individu ya Mbak ya. Satu orang membayar 200.000 itu. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait alur mungkin atau terkait proposal magang, mungkin kurang jelas. Gimana, ada pertanyaan? Pak, saya ada pertanyaan. Ya, silakan. Untuk magangnya mahasiswa kelas malam itu ada perbedaan nggak Pak, seperti KKN gitu? Kalau magang itu tidak ada perbedaan ya Mbak ya, tapi kalau KKN mungkin ada perbedaan. Kelas malam itu teman-teman bekerja atau gimana? Iya Pak, bekerja. Bekerja, oke. Berarti kalau bekerja itu teman-teman bisa magang di institusi tempat teman-teman bekerja, itu untuk kelas malam ya. Tapi teman-teman harus melampirkan bukti bahwa teman-teman bekerja, gitu ya, Gitu. di proposalnya. Oh, tapi kalau misalnya pekerjaannya tuh cuma kayak karyawan toko gitu gimana Pak? Kan nggak ada hubungan sama administrasi pemerintahan. Oke, berarti hubungannya dengan administrasi umum aja, bisa nggak apa-apa. Atau terkait pajak mungkin bisa, kan bisa juga di instansi swasta itu berhubungan dengan pajak. Jadi teman-teman bisa magang tapi bukan di job desk teman-teman yang bekerja ya. Misalkan teman-teman ditempatkan di kasir gitu. Nah, teman-teman magangnya bisa ke job desk lain, bisa ke job desk keuangan atau ke job desk perpajakan, pajaknya mungkin yang bagian ngurus-ngurus pajak di kantor tersebut. Jadi bisa seperti itu ya, yang Jadi bekerja. iya ya. Jadi Jadi nggak Pak. tidak di job list teman-teman awal bekerja. Misalkan teman-teman bekerjanya di bagian gudang mungkin, nanti teman-teman bisa magang di pelayanannya, bukan di gudangnya ya. Jadi pindah job gitu bisa. Oh iya Pak. Baik Pak, paham. Tapi dilampirkan ya bukti yang menyatakan teman-teman magang dari kantornya atau bekerja di kantor tersebut di Ya, proposalnya. ya Pak. Kasih Pak. Kalau kerja ini proposalnya berarti individu ya, tidak boleh kelompok. Oh, tetap sama ya. Jadi misalkan yang bekerja hanya Mbak Mira misalkan gitu di kantor X misalkan, tapi yang ikut magang di kantor X ternyata teman-teman Mbak Mira yang lain yang nggak bekerja di situ, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Jadi yang boleh hanya Mbak Mira saja yang magang di situ, karena Mbak Mira yang bekerja di situ. Oh iya Pak. Kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Pak, ini saya mau nanya. Kan tadi katanya habis bikin proposal magang minta tanda tangan ke Kaprodi. Habis itu apa perlu konsultasi lagi sama Pak Ismail? Jadi gini, alurnya sebelum minta tanda tangan ke Bukaprodi itu file bisa bimbingan by online ya, by WA. Ntar filenya dikirim ke saya.
Saya cek, saya koreksi. Kalau ada yang perlu dibetulkan, teman-teman revisi, dibetulkan. Setelah dibetulkan, teman-teman kirim ke saya. Kalau sudah sesuai, teman-teman bisa minta tanda tangan ke Bu Kaprodi. Jadi gitu ya alurnya ya. Oh iya, Pak. Oke, bisa dipahami ya. Kalau besok bisa, Pak. Besok, Besok langsung, secara langsung gitu. tapi proposalnya sudah buat. Ya, sudah, Pak. Sudah, oke. Bisa jadi WA langsung, bisa WA ke saya. Ntar saya cek. Oh iya, Pak. Mm-mm. Baik. Mm-mm. Karena besok itu saya ada rencana keluar kota. Ya, Baik, Pak. di Terima WA aja kasih. ya. WA online aja nggak apa-apa. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Pak, izin bertanya. Oke, monggo, Untuk monggo. proposal magangnya itu apakah dilengkapi dengan CV ya, Pak? Ya, untuk proposal magang itu harus dilengkapi dengan CV ya. CV dari teman-teman. Itu ditaruh di lampiran ya. Jadi CV-nya itu ditaruh di lampiran. Dari kurikulum VT teman-teman ditaruh di lampirannya. Lampiran proposalnya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Untuk pengisian SIM magang mungkin pernah buka SIM magang belum? Coba kita buka SIM magang ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke. Oke, sebentar coba saya tampilkan di SIM magang ya. SIM magang, sebentar. Nah ini. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, teman-teman sudah kelihatan untuk SIM magang? Ini. Sudah, Pak. Jadi teman-teman bisa membuka SIM magang di sini di magang.public.untak/sby.ac.id. Kemudian teman-teman memasukkan username. Username ini NBI teman-teman ya. NBI. Kemudian untuk password teman-teman passwordnya sama dengan password di Siakat teman-teman. Sebentar. SIM magang. Sebentar ya. Saya buka SIM magang. Browser dulu. Saya buka lagi ya. Sorry. Oke, sudah kelihatan ya? Nah, ini teman-teman bisa memasukkan NIM-nya, tapi kalau saya kan sebagai admin, jadi memasukkannya pakai nomor NPP saya. Nah, tampilannya semacam ini. Nah, ini tampilannya.
Jadi kalau teman-teman mungkin tampilannya agak beda ya. Teman-teman masuk, ada menu-menunya. Nah, teman-teman bisa mengisi itu, misalkan tanggal sekian sampai sekian, itu teman-teman mengupload proposal gitu. Nah, teman-teman harus mengisikan proposal teman-teman di pendaftaran itu ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini untuk si magang ya. Oke, teman-teman ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada, mungkin sosialisasi ini atau pembekalan ini bisa kita akhiri ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Halo? Mungkin ada yang tanya, Pak, sebaiknya magang dulu atau KKN dulu. Nah, itu ada beberapa teman-teman tadi yang japri ke saya, tanya tentang magang dulu atau KKN dulu. Disarankan teman-teman itu sebaiknya, ini bisa dijalankan, bisa tidak, tergantung teman-teman. Yang penting teman-teman memenuhi syarat gitu, lulus 100 SKS. Teman-teman disarankan lebih baik untuk semester 6 itu menempuh KKN dulu sebaiknya. Supaya apa? Supaya ntar di semester 7 teman-teman itu akan lebih punya banyak waktu untuk fokus pada mata kuliah seminar isu aktual atau isu publik aktual. Nah, teman-teman bisa fokus ke situ untuk mempersiapkan skripsi. Nah, bayangkan kalau teman-teman di semester 7 baru KKN, teman-teman ntar fokusnya akan terpecah dari KKN dan juga ke sempronya. Nah, takutnya teman-teman akan melewatkan sempro itu. Karena teman-teman terlalu fokus di KKN, sehingga sempronya tidak kekejar. Sehingga teman-teman bisa molor untuk lulusnya. Tuh, tapi teman-teman bebas sebetulnya nggak harus mengikuti rekomendasi saya, terserah teman-teman, tapi disarankan seperti itu. Jadi teman-teman disarankan di semester 6 ini teman-teman menempuh KKN dulu. Kecuali teman-teman yang mau MBKM, MICB mungkin, itu mungkin bisa. Oke, silakan ada yang tanya? Pak, saya mau tanya, Pak. Pak mau tanya. Silakan. Ini apa kalau proposal magang ini dikirim Bapak dulu, habis disetujui langsung ke Kaprodi ya, Pak ya? Benar. Setelah ke saya, kalau sudah sesuai langsung ke Kaprodi. Tapi kalau ada revisi, ntar direvisi dulu. Setelah direvisi dikirim ke saya lagi. Setelah sesuai, baru dikirim ke Kaprodi untuk dimintakan tanda tangan. Nah, tanda tangannya bisa langsung ke Kaprodi atau bisa minta di link integrasi. Nah, di link integrasi itu kan ada permohonan atau permohonan tanda tangan dosen kan gitu. Nah, itu ntar dimasukkan di situ, bisa ntar TU yang akan memberikan tanda tangan digital. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya si Mas Rian Arya, monggo. Permisi Pak, saya izin bertanya. Tadi kan perihal magang dulu atau KKN. Nah, ini saya tuh rencananya juga mau ngambil KKN dulu Pak. Cuman takutnya nanti di semester 6 itu kan masih banyak ada mata kuliah yang belum saya ambil di semester 6. Nah, itu nanti takutnya malah kayak rancu gitu Pak. Dan nanti jadwalnya tuh gimana ya Pak? Oke, untuk KKN, Mas Rian mau ngambil KKN reguler atau non reguler? Reguler Pak. Kalau reguler itu biasanya pelaksanaan magangnya itu setelah UAS. Selama 12 hari itu setelah UAS. Jadi teman-teman untuk reguler itu persiapannya itu mungkin 2 bulan atau 1 bulan setengah. 1 bulan setengah itu setelah UTS, itu persiapan KKN, pelaksanaan KKN itu sudah dibentuk kelompok dan sebagainya. Tapi untuk persiapan itu teman-teman
tidak melakukan KKN di lapangan langsung, tapi teman-teman mempersiapkan di kampus bersama kelompoknya. Nah, untuk pelaksanaan KKN-nya itu setelah semester, setelah UAS. Jadi teman-teman baru melaksanakan KKN di misalkan di daerah, ditempatkan di mana, di Pacitan atau di Blitar. Nah, itu ntar penempatannya itu biasanya tergantung LPPM membaginya. Itu ya. Jadi masih bisa untuk tetap fokus di mata kuliahnya karena di semester di sebelum UTS itu teman-teman masih belum menjalankan KKN. Menjalankan KKN itu setelah UTS itu perencanaan pelaksanaan KKN. Untuk pelaksanaan KKN-nya itu setelah UAS. Itu ya. Oh, jadi kayak ini ya, Pak ya. Berarti setelah 8 kali pertemuan dalam kuliah itu kita masih mengikuti perkuliahan, tapi setelahnya itu kita merencanakan buat KKN ke depannya. Terus habis gitu setelah UAS baru pelaksanaan. Berarti kan itu sebelum perwalian semester 7 berarti, Pak. Kalau misalnya itu terlaksanakan di semester 6. Benar. Benar, sebelum perwalian semester 7. Baik, Pak. Terima kasih. Yuk. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, bisa kita akhiri ya. Atau ntar teman-teman kalau masih ada yang perlu ditanyakan di grup, silahkan join ke grup. Linknya ada di kolom chat ya. Di kolom chat tadi sudah dikirim link untuk bergabung di grup. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Ya, teman-teman jangan lupa mengisi daftar hadir. Mungkin itu dari saya. Sekian. Mungkin ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri dan saya kembalikan ke admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.